warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa mengikuti atau melaksanakan ibadah salat tarawih pada malam ke-19 ya. Ini mohon izin saya direkam sebagai laporan juga ya. Karena saya ada tugas sosialisasi anti korupsi gitu kan ya. Nanti videonya mungkin distorkan. Jamaah salat Isya dan tarawih ya, pada kultum sebelumnya saya sudah menyampaikan sebuah kisah yang dalam hadis, yaitu kisah Ibnu Lutbiyah sebagai petugas pemungut zakat yang mendapatkan hadiah dari muzaki. Kemudian di sana Nabi menyatakan bahwa hadiah tersebut bukan haknya karena terkait dengan tugasnya sebagai pemungut zakat. Kenapa? Sebab seandainya dia duduk di rumah tidak melaksanakan tugas itu, hadiah itu tidak akan datang kepadanya. Nah, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Di sana pasal 12B menyatakan bahwa pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan jabatannya itu dianggap sebagai suap ya. Di mana pemberian tersebut bertentangan dengan kewajibannya dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian dilanjutkan dengan ketentuan dianggap suap tersebut di mana nilainya 10 juta atau lebih. Pemberian tersebut dengan nilai 10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa itu bukan suap dilakukan oleh penerimanya ya. Ada batas angka 10 juta. Jadi kalau ada yang memberi uang pada saya terkait dengan jabatan saya, nilainya 10 juta ke atas ya, maka saya harus membuktikan bahwa pemberian tersebut bukan suap kalau nilainya 10 juta ke atas. Nah, kalau nilainya di bawah 10 juta, maka yang harus membuktikan bahwa itu suap itu adalah penegak hukum. Kalau nilainya di bawah 10 juta. Nah, ini terkait nilainya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan sanksinya, hukumannya? Nah, di ayat selanjutnya dinyatakan bahwa bila memang itu terbukti ya, itu hukumannya itu pidana seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun maksimal 20 tahun dan atau dendanya minimal 200 juta maksimal 1 miliar rupiah. Nah, ini kan di sini ada klasifikasi, ada suap. Pemberian kepada aparat itu tentu ini hal ini kan mengingatkan kepada diri saya sendiri ya dan keluarga itu, selain kepada Pak Ibu, terutama kepada saya sendiri kan. Saya ini seorang pegawai negeri, seorang ASN. Jadi ini lebih mengingatkan kepada diri saya sendiri kan ya. Apa sih sanksinya tadi ya sudah disebutkan. Nah, ini kan ada pidana penjara maksimalnya seumur hidup atau sesingkat-singkatnya 4 tahun dan selama-lamanya 20 tahun dan atau denda minimalnya 200 juta maksimal 1 miliar rupiah. Itu ketentuannya. Kemudian di sini ada gratifikasi, ada suap. Apa bedanya sih ya? Nah, kita kenal ada suap, ada pemerasan. Nah, kalau suap itu pengguna jasa
atau pemberi yang aktif ya. Pemberi yang aktif kan, kita mau dilayani sesuai keinginan, dipercepat seperti itu, maka pengguna jasanya memberikan sesuatu ya, baik uang ataupun apa kepada pegawai negeri atau penyelenggara tersebut. Itu kalau suap ya. Nah, kalau pemerasan, penerima yang aktif ya, pegawai negerinya atau pengguna jasanya penyelenggara negaranya yang aktif, dia minta sesuatu kalau mau dilayani. Nah, kalau gratifikasi itu tidak seperti itu. Jadi kalau tadi suap dan pemerasan itu sifatnya transaksional ya. Ada uang, ada jasa, ada uang, ada barang. Itu kalau suap atau pemerasan. Tapi kalau gratifikasi itu tidak ada pernyataan mau apapun, bukan ya. Tidak ada permintaan apapun. Jadi memberi begitu saja. Nah, cuman di sini kan ada semacam tanam budi. Ya. Siapa tahu suatu saat perlu lagi itu bisa dipermudah, bisa dilihat dengan baik salah satunya, atau ucapan terima kasih. Gratifikasi ini dianggap sebagai apa ya? Nenek moyangnya korupsi, bukan ya? Padahal secara umum gratifikasi ini kan pemberian secara cuma-cuma. Tapi kalau sudah diberikan kepada ASN, PNS atau penyelenggara negara terkait dengan kewajibannya, maka ini ya sejalan dengan kisah di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini dinyatakan tidak berhak ya, bukan haknya penerima tersebut. Bagaimana dengan kejadian-kejadian seperti ini, Pak Ibu ya? Bila mana seorang pejabat menyelenggarakan pernikahan ya, di situ ada angpau namanya ya, sumbangan dari relasinya ya sebagai pengada barang dan jasa. Gimana aturnya, boleh enggak kan? Nah ini yang ditumpangi ya, yang sering ditumpangi atau disusupi gratifikasi. Nah dia kasih nama ya dari Bapak Anu, ini ada 5 juta amplopnya sekitar ya, atau mungkin voucher belanja sekitar. Nah itu kan bagaimana? Nah, ini ketentuannya diaturkan, boleh kan, tapi dibatasi maksimalnya berapa? 1 juta ya, kalau ada pejabat itu kan ya, kita boleh nimbang 1 juta. Makanya ya, kalau ada pejabat ada acara pernikahan keluarganya, anaknya itu ada dihitung bareng-bareng, jangan sampai ada amplop lebih dari 1 juta, maksimalnya 1 juta, itu ketentuannya ya. Nah Bapak Ibu ya, di sini tentu kebanyakan kan bukan PNS ya. Kenapa saya menyampaikan? Padahal terkait dengan gratifikasi ini ya, ini harusnya disampaikan kepada PNS atau penyelenggara negara. Nah ini sebagaimana yang sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya ya. Nah di sini tentu seperti yang disampaikan tadi kan Ustaz Bita, yang masalah riba itu ketentuannya lebih ditekankan kepada pihak yang punya power ya, kepada bank aturannya terkait dengan perdagangan kepada penjual yang lebih punya kuasa menentukan, yang punya daya tawar yang tinggi. Maka ketentuan gratifikasi juga ini aturannya lebih ditekankan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara ya, yang lebih berperan kan. Bagaimana seharusnya sikapnya? Nah, yang pertama adalah tolak tentunya kan ya. Mungkin bagi pegawai negeri ya sudah paham harusnya itu ditolak. Nah, ditolak dan dilaporkan bagusnya. Selain ditolak dan dilaporkan juga ke KPK, kan ada linknya ya, ada linknya laporan gratifikasi. Kenapa? Bila mana suatu saat ya ada fitnah, ada laporan, nah ini dia kepada dirinya, karena si pemberi itu merasa kecewa, sakit hati, pemberiannya ditolak, ya dia sudah membuat berita acara atau laporan kepada KPK seperti itu kan. Bagaimana kalau tidak bisa menolak?
masalahnya di sini kan kita tidak tahu ya, tidak bisa menolak tiba-tiba ada yang kirim sesuatu atau ada yang transfer ya ke rekening nilainya lumayan besar. Nah, tiba-tiba atau ngasihnya kepada keluarga, kepada istri, bukan ya, di rumah ngasih tersebut. Kita tidak tahu ada pemberian. Nah, ini terkait hal ini maka tetap harus dilaporkan. Nah, ketentuan tadi ya, kena pidana itu ya, denda maupun penjara itu tidak berlaku kalau si penerima tersebut melaporkan ya kepada aparat penegak hukum, terutama kepada KPK ya. Dia laporkan pemberian tersebut, saya sudah menerima uang. Nanti kan dalam pelaporannya seperti itu kan, saya sudah menerima uang sekian rupiah pada tanggal sekian jam sekian, seperti itu. Nah, itu tidak akan terkena ketentuan pidana tadi kalau sudah melaporkan. Nanti selanjutnya akan ditindaklanjuti sama KPK. Ditentukan apakah pemberian tersebut menjadi milik negara atau boleh diterima, itu akan diputuskan pada ujungnya. Kalau kita sudah membuat laporan, kapan membuat laporannya? Nah, ini maksimal 30 hari setelah kejadian yang dikasih waktu. Jadi setelah kita tahu ya ada yang memberikan hadiah, nah tentu PN, pegawai negeri atau pejabat negara tersebut harus membuat laporan dalam jangka waktu 30 hari supaya tidak terkena ketentuan pidana tersebut. Nah, Bapak Ibu, kembali ke permasalahan terkait dengan gratifikasi ya. Tadi gratifikasi itu dianggap sebagai apa? Biang keladinya atau nenek moyangnya atau ya bibit-bibitnya. Karena apa? Ya itu. Nah, saya mengingatkan kembali ya. Karena kadang-kadang masyarakat kita sendiri yang membuat pelayan publik itu, pegawai negara itu ketergantungan dengan gratifikasi, keenakan ya. Ya ini terus terang saya alami sendiri ya. Masa saya tidak pernah mengalami kan, sudah 30 tahun barangkali di pegawai negeri ya. Dari tahun 95 saya diangkat, ditempatkan di Parepare ya. Nah, ini dulu itu kan ketentuan gratifikasi ini 1999 ya adanya. Walaupun mungkin itu dalam proses kan, prosesnya itu tentu bertahap perbaikan itu kan mengenai penerapannya. Ya seperti itu kan yang saya layani itu bendahara-bendahara di satuan kerja ya, di kantor-kantor pemerintah melayani bendahara pencairan dana. Nah, mereka itu ngasih uang ya. Setiap ada pengajuan pencairan dana itu kan ngasih uang, nggak besar. Karena ada yang 5.000, 10.000, 15.000 seperti itu. Nah, yang tadinya enggak niat terima kan itu jadi apa ya, ketergantungan, kan merasa kalau tidak terima itu aneh gitu kan, seperti itu jadi semacam budaya dan mereka juga nggak enak kalau nggak ngasih. Nah, ini ada peran si pengguna jasa sendiri terhadap pelayanan publik. Maka di sini gratifikasi itu tidak hanya masalah terhadap penerimanya, tapi harus disampaikan juga kepada pemberinya. Jadi kita himbau, tolong Bapak Ibu ya, ini jangan membuat kami sebagai ASN ya, pegawai negeri PNS ini terbiasakan menerima hal-hal yang di luar hak kami seperti itu ya. Jadi jangan dibiasakan seperti itu ya. Ini mungkin hal ini bisa saja terjadi kepada diri saya, kepada Bapak sekalian, karena memang kita punya budaya nggak enak kalau sudah menerima pelayanan yang apa ya, yang bagus itu kan, yang baik, kita puas dilayani, masa nggak ada ucapan terima kasih. Nah, ini lama-lamanya akan menjadi bibit-bibit ketergantungan daripada para pelayan publik ya terhadap niat baiknya, itu akan lama-lama ya terkotori, bukan ya, dia mengharapkan sesuatu dari masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sebagai